Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Coach Haris. Kali ini saya akan mengulas mengenai warming up atau pemanasan. Banyak yang bertanya kepada saya, manakah yang lebih dulu, pemanasan atau stretching? Jadi sebelumnya saya akan meluruskan pertanyaannya dulu, bahwa antara pemanasan dengan stretching itu, yang kedua, pemanasan terdiri dari dua macam. Yang pertama, stretching. Yang kedua, aktivitas meningkatkan denyut nadi. Manakah yang lebih dulu antara dua ini? Supaya nggak gagal paham. Oke, untuk menjelaskan antara manakah yang lebih dulu di antara kedua ini, saya akan lebih merincikannya dari stretching dulu atau gerakan kelenturan. Jadi, di dalam kelenturan banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin, massa otot. Dan yang terakhir adalah temperatur otot. Inilah yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi, di dalam ilmu olahraga akan lebih gampang dilenturkan atau akan lebih gampang dilakukan peregangan. Jadi, kita bisa bedakan ya antara split kaki. Misalnya kalau di cabang bela diri sering dibuka kakinya lebar, split. Bisa tanyakan sendiri, baik itu kepada teman-teman yang menonton video ini ataupun ke siapa temannya yang pernah melakukan gerakan split, manakah yang lebih gampang terasa saat ototnya dingin atau saat ototnya panas? Rata-rata orang akan menjawab, semakin panas otot seseorang, maka akan semakin gampang untuk diregangkan. Apapun itu gerakan peregangannya. Oke, sekarang sudah sedikit jelas. Jadi kalau ada pertanyaan manakah yang lebih dulu antara aktivitas peningkatan denyut nadi dulu atau peregangan dulu atau stretching dulu, jawabannya adalah kalau ingin stretchingnya terasa lebih gampang atau terasa lebih smooth, persendiannya terasa lebih gampang untuk diregangkan, lebih baik aktivitas peningkatan denyut nadi dulu atau memanaskan suhu tubuh dulu, baru kita lanjut stretching atau peregangan. Oke, setelah saya mengulas ini, nanti akan ada beberapa komentar. Saya pernah latihan dengan Coach Haris, peregang didulukan, setelah itu baru aktivitas peningkatan denyut nadi atau memanaskan ototnya. Jadi ada beberapa catatan yang harus diketahui oleh teman-teman pelatih dan teman-teman atlet. Apakah salah jika saya latihan dengan pelatih saya disuruh stretching dulu atau peregangan dulu, setelah itu baru disuruh jogging? Apakah itu salah? Jadi akan muncul hal-hal seperti ini nanti. Jadi perlu saya luruskan. Jadi untuk teman-teman ketahui, kalau saya pribadi dalam melatih itu nanti bisa jadi saya langsung stretching tanpa jogging dulu atau tanpa aktivitas peningkatan denyut nadi dulu, asalkan denyut nadi atlet-atlet saya itu sudah mendekati denyut nadi pemanasan. Jadi caranya gampang. Ini untuk teman-teman pelatih ya, silakan dicek dulu denyut nadi atletnya sebelum mulai. Kalau seandainya denyut nadinya dalam 1 menit itu sudah mendekati 120, ya udah stretching dulu, berarti atletnya itu sudah panas. Tidak tahu apakah sebelum latihan mereka sibuk bermain atau ada atletnya yang jalan ke tempat latihan itu jauh. Bisa jadi kita mendahulukan stretching atau peregangan jika denyut nadi atlet yang akan latihan itu sudah mendekati 120. Gak apa-apa, silakan stretching dulu. Tapi jika belum, misalnya kita hitung denyut nadinya dalam 1 menit itu baru sekitar 60 atau 70 kali per menit, berarti harus pemanasan dulu. Tidak harus jogging. Ini satu lagi ya, tambahan catatan untuk teman-teman. Aktivitas peningkatan denyut nadi tidak harus jogging. Bisa jadi teman-teman itu sekalian antara stretching dengan pemanasan, meningkatkan denyut nadi
dengan peregangan bersamaan. Bisa jadi, bisa. Contohnya senam misalnya, kepala 2 kali ke bawah, 2 kali ke atas, atau pegangkan ini. Jadi ini ada beberapa contoh peregangan dinamis yang bisa dimanfaatkan untuk stretching sekalian untuk meningkatkan denyut nadi atau memanaskan tubuh. Berbeda dengan stretching yang statis, tidak ada perpindahan tempatnya. Jadi kalau stretching statis lebih baik pemanasan dulu, aktivitas peningkatan denyut nadi dulu, baru stretching statis. Tapi kalau stretching dinamis tidak masalah, sekalian. Ya, denyut nadi yang meningkat, peregangannya pun dapat. Bisa jadi kan, nggak harus meningkatkan denyut nadi itu, nggak harus pemanasan itu dengan jogging. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga bermanfaat.